Dok, Makassar Metaverse, apakah pernah kepikiran akan membuat virtual versinya RSUD Kota Makassar ke depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rima Kusuma Dewi bisa menyapa sahabat sehat semua. Tentunya sahabatnya dari RSUD Kota Makassar dalam acara Bikang Doang, bicara kesehatan dengan orang-orang tersayang. Karena ini adalah episode yang paling spesial, di mana merupakan episode perdana di podcastnya RSUD Kota Makassar, maka narasumbernya harus juga orang yang paling spesial di RSUD Kota Makassar. Bersama saya sudah hadir di sini Direktur RSUD Kota Makassar, Dr. Haji Ahmad Asyari. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi. Gimana dok kabarnya dok hari ini? Alhamdulillah. Iya. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya dok. Iya. Kasih Jadi juga. santai aja dok. Pagi hari ini kita bakal sharing-sharing buat semua sahabat sehat di luar sana yang mungkin ingin lebih kenal, lebih dekat lagi dengan New RSUD Kota Makassar. Oke. Boleh mungkin dijelaskan dulu dok secara singkat saja seperti apa profil dari RSUD Kota Makassar. Jadi RSUD Kota Makassar yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan adalah rumah sakit milik pemerintah Kota Makassar. Alhamdulillah dia rumah sakit tipe B dengan jumlah tempat tidur kurang lebih dari 200 bed dan karyawan teman-teman di RSUD Kota Makassar ini lumayan banyak, hampir sekitar 650 orang. Wah luar biasa dok ya. Posisi udah menentukan prestasi di kayaknya nih ya. Alhamdulillah. Jalanan poros gitu ya. Poros, Luar ya. biasa ini. Posisi sangat strategis. Dokter, kalau bicara rumah sakit satu-satunya milik pemerintah Kota Makassar ya, yang berada di benak kami tentu saja menjadi salah satu pusat rujukan di Kota Makassar. Kalau boleh tahu seperti apa sebenarnya mengelola rujukan yang datang mungkin dari berbagai penjuru Kota Makassar? Jadi berbagai rujukan ya tentu ya. Alhamdulillah kami tidak bekerja sendiri, kami mempunyai manajemen. Alhamdulillah ya yang sekarang ini lagi gotol-gotolnya mempersiapkan bagaimana sih RSUD Kota Makassar bisa lebih bagus. Alhamdulillah karena biasanya langsung, bisa lewat UGD, rujukan yang berjenjang dalam hal ini biasanya rujukan BPJS atau rujukan pelayanan gratis yang hanya mencantumkan KTP dan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Di samping itu kami juga mempunyai sisrut yang biasa di rujukan yang itu supaya di trafik rujukan tidak bertumpuk. Alhamdulillah kami juga membangun komunikasi dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dalam hal ini kami mempunyai WA group. Jadi itu semua yang bisa mempermudah kami untuk mengatur trafik rujukan yang ada ke RSUD Kota Makassar. Jadi lebih lancar lagi komunikasinya ya dok ya? Iya, Oke, luar biasa. Dokter, kalau boleh mencermati lagi lebih detail, sebenarnya nih apa yang membedakan RSUD Kota Makassar dengan rumah sakit yang lain? Mungkin ada layanan-layanan unggulan dari rumah sakit umum daerah Kota Makassar? Ya. Layanan-layanan di RSUD Kota Makassar kami memiliki layanan sombere. Jadi layanan itu jadi warga yang tidak mampu, yang biasanya kami antar untuk ke rumah tempat tinggalnya. Terus kami juga rumah sakit yang ditunjuk untuk merawat COVID-19 kemarin. Terus alhamdulillah nanti RSUD Kota Makassar sudah bisa melayani ponek 24 jam. Dan di samping itu kami mempunyai dokter spesialis dan subspesialis. Kami kerjasama dengan Dinas Dukcapil untuk program buku catat Ki. Okay. Jadi bayi-bayi yang lahir di RSUD Kota Makassar, begitu dia sudah boleh pulang, dia sudah memiliki yang akte kelahiran. Ya. Itu menarik sekali ya. Jadi pelayanannya sudah terintegrasi, di mana melahirkannya juga difasilitasi. Setelah itu secara administratif mereka sudah memiliki ya legal sebagai warga negara Indonesia. Warga negara warga Indonesia Kota dan Makassar ya Kota tentunya. Makassar. Ya. Jadi keluar dari sudah melahirkan, sudah dinyatakan sehat dan alhamdulillah sudah memiliki akte kelahiran. Jadi orang tuanya sudah
tidak sibuk-sibuk lagi urus ke Dukcapil. Iya betul, wah luar biasa ini programnya Pak Dokter memang jempol ya. Karena biasanya gini dok, masalah akte tuh malah nanti sibuknya ketika mau sekolah gitu ya, Iya, jadi mau terlupakan sekolah. Iya, untuk biasa kayak mengurus. Dan ini difasilitasi sama rumah sakit luar biasa. Dan ini pertanyaan nih banyak sekali dok dari sahabat sehat di luar sana. Sebenarnya jaminan kesehatan apa saja ini yang di cover atau mungkin bisa dilayani di RSUD Kota Makassar? Jadi alhamdulillah RSUD Kota Makassar sama dengan rumah sakit yang lain, dia bisa melakukan kerjasama dengan asuransi, dalam hal ini BPJS Kesehatan, asuransi swasta lainnya, dalam hal ini mungkin in-health, pasien umum juga bisa. Dan karena kita rumah sakit untuk sementara waktu yang dimiliki pemerintah Kota Makassar, kami ada layanan bagi orang yang tidak mampu dengan cukup membawa KTP Kota Makassar dan keterangan tidak mampu dari kelurahan. Oke, siap. Dokter, kalau saya mengamati secara pribadi nih, dokter kan sering banget menyuarakan tagline New RSUD Kota Makassar, Together We Can, We Must Better. Sebenarnya apa sih yang benar-benar something new di RSUD Kota Makassar? Jadi setelah 2 tahun kemarin, ya bukan hanya di RSUD Kota Makassar, mungkin di semua rumah sakit, jadi fokus pelayanan adalah bagi penderita COVID-19. Jadi selama 2 tahun, jadi banyak ketinggalan yang teman-teman manajemen rumah fokusnya di pelayanan COVID. Jadi kedepannya kami ingin mengembalikan kepercayaan, terutama khususnya warga Kota Makassar, bahwa inilah RSUD Kota Makassar. Insya Allah tidak kalah dengan rumah sakit yang ada di Kota Makassar. Dan must be better, ya harus bisa lebih bagus. Karena ya namanya, ya kami ini rumah sakit, ya menentukan pelayanan, ya tentukan sekarang rumah sakit di Kota Makassar sudah sangat banyak. Jadi ya kedepannya ini mimpi saya ada RSUD Kota Makassar bisa bersaing lah sama rumah sakit yang ada di Kota Makassar. Terutama kami ya di Kota Makassar ini kan selain dari pemerintah Kota Makassar, ada rumah sakit provinsi, ada rumah sakit kementerian, dan rumah sakit swasta lainnya. Yang saya berharap must be better, harus lebih bagus. Jadi RSUD Kota Makassar ini cita-cita saya, kalau kita bukan doakan sakit, kalau kita sakit, khususnya daerah Makassar, daerah Biringkanaya dan sekitarnya, langsung di benak kita RSUD Kota Makassar. Nah, luar biasa, brandingnya udah mulai ditanamkan dengan erat nih. Dok, new normal, new RSUD Kota Makassar, adakah perubahan alur layanan mungkin atau cara mengakses rumah sakit untuk masyarakat? Ya, jadi tentu karena new normal ini kami menyarankan dan mewajibkan seluruh teman-teman RSUD Kota Makassar untuk melakukan vaksin booster. Terus yang kedua, ada jumlah kunjungan, dalam hal ini jam besuk kami agak ketat, jadi harus melakukan screening dulu. Itu juga pengunjung-pengunjung yang akan masuk ke RSUD Kota Makassar. Jadi masuk, ya jam besuk ada, cuma agak lebih ketat, harus menerapkan prokes yang ketat. Kedua, tidak boleh terlalu banyak, mungkin hanya 2 orang secara bergantian. Membesuk keluarga di RSUD Kota Makassar, kami wajibkan untuk melakukan minimal vaksin booster pertama. Ya. Termasuk juga saya lihat ada antrian online ya dok? Oh iya, jadi itu antrian online supaya tidak terlalu menumpuk. Kami lagi sosialisasi tentang antrian online, jadi pasien yang mau datang di RSUD Kota Makassar sudah mengetahui saya nomor antrian keberapa. Jadi dia tidak terlalu buru-buru. Terus kedua, dia tidak terlalu lama di RSUD Kota Makassar. Ya, kayak gitu. Ya. Udah mulai efisiensi juga ya di berbagai sektor dok. Dok, kalau kita jalan-jalan nih ke rumah barunya RSUD Kota Makassar ya, New RSUD Kota Makassar, begitu masuk itu udah disodorin logo cantik banget dok di depan. Boleh tahu nggak filosofis dari logo barunya RSUD Kota Makassar itu apa? Jadi dengan logo itu kami harap masyarakat sudah paham, sudah ingat langsung. Adapun arti dari logo itu yang kayak ada lambang palang emas itu Mbak, itu melambangkan sebuah rumah sakit yang sehat. Sehat, profesional, dan berakhlak mulia. Terus yang ada lambang tameng yang samping-sampingnya itu Mbak, tujuannya untuk melindungi. Ada lambang sulap apa lokal dari Kota Makassar, terus ada huruf lontara yang Makassar itu
yang menggambarkan daya. Wow. Jadi kan dulu kan RSUD Kota Makassar itu terkenal dengan rumah sakit daya. Ya. Sebelum jadi rumah sakit, dia merupakan salah satu puskesmas di Kota Makassar, puskesmas daya. Terus yang terakhir ada gambar lengan yang merangkul. Dia ingin merangkul semua teman-teman yang ada sini. Ayo kita melayani dengan lebih smart, sesuai dengan logo pemerintah kota, pelayanan yang somber dan smart. Dok, ini sebenarnya curhatan pribadi nih. Saya kan sebenarnya lahir dan besar juga di RSUD Kota Makassar ya dok ya. Kalau saya lihat sih sekarang perbandingan sahabat sehat di luar sana yang puas terhadap rumah sakit itu jauh lebih besar daripada yang mungkin masih punya harapan untuk meningkatkan ekspektasinya sebenarnya. Kalau boleh tahu, rahasianya bagaimana caranya menjamin mutu layanan di RSUD Kota Makassar itu sendiri supaya betul-betul bisa terjaga dengan baik? Jadi ya namanya menjamin mutu itu Mbak perlu kolaborasi yang sangat luas. Ya. Kolaborasi antara teman-teman manajemen dengan teman-teman fungsional. Jadi makanya saya selalu bilang sama teman-teman harus bisa lebih bagus, must be better. Bersama kita bisa. Dalam artian kalau cuma teman manajemen saja yang mau, teman-teman fungsional tidak dukung, akan sangat susah. Begitu juga sebaliknya. Jadi RSUD tidak butuh Superman, RSUD tidak butuh Superwoman. Yang RSUD butuh super team. Wah, luar biasa. Dengan adanya super team, dengan kolaborasi yang baik antara teman-teman manajemen dengan fungsional, saya sangat yakin mutu layanan di RSUD Kota Makassar bisa lebih bagus. Karena saya sangat yakin sumber daya manusia yang ada di RSUD Kota Makassar sangat luar biasa. Tidak kalah dengan sumber daya manusia SDM yang kami punya dengan rumah sakit yang lain. Adakah juga usaha-usaha mungkin ada survei kepuasan atau apa mungkin yang dilakukan selain itu? Iya Mbak, jadi kami lakukan dengan orang independen untuk survei kepuasan pasien terhadap kami. Yang kami berharap dengan adanya survei itu bisa membuat masukan-masukan lagi ke teman-teman manajemen dan teman-teman fungsional. Tidak ada orang yang bisa menilai diri sendiri Mbak, betul, tanpa ada penilaian orang lain. Ya, siap. Tapi jangan salah Pak Direktur, itu review Google-nya, wah udah luar biasa nih. Komentar-komentarnya kayaknya komentar positif semua nih kayaknya di kolom Google-nya, luar biasa. Artinya ya kita ada harapan untuk kepuasan di situ ya Pak Dir ya. Saya berharap Mbak ya selalu bersyukur dengan apa yang kita capai sekarang, tapi jangan cepat puas. Yang namanya layanan ya mungkin dari Google Form itu ya kalau dilihat-lihat ya masih agak rendah dibanding layanan yang lain. Cuma mulai ada tren naik yang saya selalu pesankan sama teman-teman, jangan sampai cuma puas dengan yang kayak gitu, harus bisa lebih bagus. Karena ya namanya jual jasa Mbak. Kita kan ini rumah sakit BLUD, otomatis kan bagaimana pendapatan kita juga harus naik ya, sehingga kesejahteraan teman-teman juga di RSUD Kota Makassar bisa lebih bagus. Ya, amin ya Allah Rabbal Alamin. Dokter Ari, ini kan sebenarnya nih sosok Dokter Ari sendiri itu bukan orang yang baru ya di dunia pengelolaan sebuah fasilitas kesehatan nih. Bahkan kita tahu Direktur ini betul-betul berprestasi juga untuk ini. Sudah ada beberapa prestasi yang bahkan sampai kancah nasional dong, luar biasa. Dan kita tahu, saya lihat juga dari kita, orang yang tidak pernah berhenti membuat sebuah perubahan lebih baik lagi. Sampai di sini atau mungkin ada juga terobosan-terobosan baru yang akan seorang Dokter Ari lakukan untuk RSUD Kota Makassar ke depan? Ya, saya datang di RSUD Kota Makassar Mbak, ya kena amanah dari pemerintah kota. Kalau masalah penghargaan itu urusan kedua Mbak. Yang saya berharap selagi amanah saya di sini, saya bisa berbuatlah untuk RSUD Kota Makassar. Bagaimana RSUD Kota Makassar bisa lebih bagus. Terobosan-terobosan tersebut ya pasti kami semua ingin bikin terobosan Mbak. Bagaimana cara terobosan dan inovasi. Bagaimana caranya rumah sakit kita ini tidak tertinggal. Karena banyak Mbak, banyak. Karena namanya kesehatan selalu harus update, layanan harus selalu update, survei kepuasan pasien juga kan namanya rasa puas itu akan susah Mbak. Jadi ya saya pribadi, target pribadi saya ya saya coba kerja semaksimal mungkin yang bisa saya miliki ya
tapi tetap ya pasti saya mendukung, sangat membutuhkan dukungan dari teman-teman. Makanya saya bilang RSUD Kota Makassar tidak butuh Superman, RSUD Kota Makassar tidak butuh Superwoman. Yang RSUD Kota Makassar adalah butuh super team. Biar saya balik-balik kepala saya, Mbak. Tanpa dukungan dari super team akan sangat susah, Mbak. Kalau bagi saya pribadi, penghargaan itu cuma bonus, Mbak, dari hasil kerja. Jadi hasil kerja kita semua. Jadi bukan hanya saya, dari semua tim yang ada di RSUD Kota Makassar. Ya, luar biasa dok. Wah, ini jadi tagline baru lagi buat saya. Tidak butuh Superman, tidak butuh Superwoman, tapi yang dibutuhkan adalah super team. Ya, luar biasa. Dok, Makassar Metaverse, apakah pernah kepikiran akan membuat virtual versinya RSUD Kota Makassar ke depan? Jadi arahan wali kota kemarin. Ya. Jadi nanti dia kayak diagnosa itu kayak metaverse, misalnya ada sumbatan di jantung. Oke. Jadi dilihat kan metaverse jantung di mana sumbatannya. Oh. Kedepannya Pak Wali mau RSUD bisa kayak begitu. Makanya kami lagi mempersiapkan faktor-faktor pendukung untuk ke sana. Wah, luar biasa. Makin menarik, makin penasaran dengan RSUD Kota Makassar, terutama untuk new RSUD Kota Makassar. Dokter, terima kasih banyak atas sharing-sharingnya, luar biasa infonya, dan tentu saja sahabat sehat di luar sana jadi lebih mengenal lagi seperti apa rumah sakitnya milik pemerintah Kota Makassar, yaitu RSUD Kota Makassar. Dan buat sahabat sehat dimanapun Anda berada, jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe channel ini, karena setelah ini akan ada lagi narasi-narasi tentang kesehatan, tentunya dengan narasumber juga yang luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.